Hai guys, ada yang mau balik Indonesia? Yuk, simak apa saja persyaratan yang harus kalian penuhi ketika masuk ke Indonesia. Saya akan membagikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi saya yang baru saja mendarat di Indonesia. Kalian sudah tahu PPKM telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Mari kita simak info selengkapnya. Informasi yang pertama adalah kartu vaksin. Untuk warga negara Indonesia tidak diwajibkan, namun jika sudah divaksinasi di luar negeri, diwajibkan membawa kartu atau sertifikat vaksin baik berupa fisik atau digital sebagai bukti. Kenapa? Agar tidak diberikan vaksin lagi di Indonesia. Nah, pemberian vaksin bagi WNI yang belum menerima vaksin di luar negeri, maka prosesnya setiba di Indonesia akan dilakukan vaksinasi di tempat karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR yang kedua, catat ya, pemberian vaksinasi tersebut dilakukan setelah pemeriksaan RT-PCR yang kedua dengan hasil negatif. Sementara kartu vaksin itu wajib dibawa oleh WNA, baik berupa fisik atau digital. Persyaratan yang kedua yaitu surat negatif RT-PCR. Nah, sebelum keberangkatan bagi WNA dan WNI dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 72 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan IHEC Indonesia. Ingat, kalian harus print hasil PCR tersebut. Persyaratan yang ketiga adalah IHEC International Indonesia. Apa itu IHEC? IHEC adalah singkatan dari Electronic Health Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan dengan tujuan untuk monitoring secara cepat terhadap seluruh calon pengunjung yang akan datang ke Indonesia, baik melalui pintu gerbang pelabuhan laut maupun udara. Persyaratan lain yang harus kalian lengkapi sebelum masuk ke Indonesia adalah karantina selama 8 hari. Bagi warga negara Indonesia dengan status pelajar, mahasiswa, pekerja migran, atau pegawai pemerintah, maka biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan WNI yang tidak sesuai dengan kriteria di atas? Jawabannya adalah WNI atau WNA akan menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang hotel ini. Nah, ada 64 hotel yang telah terdaftar sebagai tempat karantina. Karena ini mandiri, maka berdasarkan survei yang telah saya lakukan, kalian harus menyiapkan dana sekitar 7 juta untuk satu orang untuk membiayai proses karantina di hotel selama 8 hari.
nanti akan ada petugas dari hotel yang akan menjemput kalian. Petugas tersebut akan meminta paspor kalian dan menahannya selama 1 hari. Paspor kalian akan diberikan setelah hasil PCR pertama keluar. Kenapa mereka meminta paspor kita? Karena banyak kejadian di mana orang-orang yang telah membayar hotel tidak sampai ke hotel, tapi mereka melarikan diri, tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai antisipasi, maka mereka meminta kita untuk menyerahkan paspor tersebut. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan berdasarkan pengalaman saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Thanks for watching guys. See you.